Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Aftayuda dari kelas 19 FSA dengan NIM 190200015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalor. Yang pertama adalah pengertian kalor. Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran. Ada tiga, yaitu konduksi, penyinaran atau radiasi, yang terakhir adalah aliran atau konveksi. Kalor juga disebut sebagai energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya adalah pada saat kita mencampurkan air dingin dengan air panas, maka kita akan memperoleh air hangat. Banyak yang belum mengetahui perbedaan suhu dan kalor. Suhu merupakan nilai yang terukur pada termometer, sedangkan kalor merupakan energi yang mengalir dari suatu benda ke benda lainnya. Selanjutnya adalah teori dasar kalor. Yang pertama adalah asas Black. Adalah teori yang digunakan dalam ilmu termodinamika. Teori ini diperkenalkan oleh Joseph Black. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Ketika dua zat dicampur, banyak kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi, sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat terjadi karena adanya suatu gesekan antar benda. Teori ini diperkenalkan oleh ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Benjamin Thomson. Bukti sederhana dari teori ini adalah ketika Anda menggesekkan kedua telapak tangan Anda untuk beberapa waktu, maka Anda akan merasakan hangat karena adanya energi kalor dari proses tersebut. Yang terakhir dari teori oleh Robert Mayer, di mana kalor merupakan salah satu bentuk energi. Energi di sini adalah kemampuan membuat sesuatu terjadi atau bentuk kekuatan yang dimiliki benda untuk melakukan sebuah usaha tertentu. Energi ini dapat dipindah dan diubah bentuknya, tetapi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Selanjutnya yaitu mengenai perpindahan kalor. Panas atau kalor merupakan suatu energi yang berpindah yang diakibatkan perbedaan suhu. Satuan SI atau satuan internasional untuk panas ialah Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Tiap-tiap benda yang mempunyai energi dalam yang berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom ataupun molekul penyusunnya. Kalor tersebut bisa mengubah suhu suatu zat. Misalnya, saat seorang membuat minuman teh hangat untuk dirinya, maka beliau bisa mencampur air panas dengan air dingin agar teh yang dibuatnya itu dalam kondisi hangat. Saat pencampuran air panas serta air biasa atau dingin, maka air panas itu akan melepaskan energi panas. Sedangkan pada air biasa atau dingin, itu akan menerima energi panas tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar tanpa disertai perpindahan partikel-partikel pada zat penghantar tersebut. Zat penghantar perpindahan kalor secara konduksi biasanya merupakan benda padat atau secara lebih jelasnya terjadi perpindahan kalor dengan cara konduksi. Biasanya perpindahan ini terjadi pada zat padat di mana zat yang dapat mengantarkan kalor disebut konduktor. Banyak sekali contoh dari konduksi yang tanpa sadar ada di sekitar kita. Contohnya, air yang mendidih saat dipanaskan di panci dengan menggunakan kompor, mentega yang mencair ketika dipanaskan, dan yang terakhir, memanaskan ujung sendok logam dengan lilin akan membuat seluruh sendok terasa panas. Selanjutnya mengenai konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikel zat. Peristiwa konveksi dapat terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanasan. Contoh dari konveksi adalah saat air dipanaskan di atas kompor. Air yang berada pada bagian bawah akan mengalami penurunan massa jenis akibat adanya panas, sedangkan bagian atas memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dengan massa jenis yang lebih tinggi akan bergerak ke bawah dan air dengan massa jenis yang rendah akan bergerak ke atas. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau medium. Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contoh perpindahan panas melalui radiasi adalah perpindahan panas matahari ke bumi
yang melalui ruang hampa udara. Selain itu, badan akan terasa hangat ketika kita berada di dekat api unggun. Panas yang dirasakan saat dekat dengan api unggun merupakan udara panas yang ditimbulkan dari api unggun, yang tidak menyebar ke arah datar, melainkan udara panas bergerak ke atas. Hal tersebut dikarenakan udara panas mempunyai massa jenis yang kecil, sehingga udara tersebut mengarah ke atas. Kalor jenis. Kalor jenis suatu benda menyatakan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor atau melepaskan kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin kecil kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Semakin kecil kalor jenis benda, semakin baik kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor. Emas mempunyai kalor jenis lebih kecil, sehingga emas lebih cepat menyerap atau melepaskan kalor. Sebaliknya, air mempunyai kalor jenis besar, sehingga air lebih lambat menyerap atau melepaskan kalor. Selanjutnya mengenai pemuaian. Pemuaian terjadi pada benda jika benda diberikan panas. Tapi efek dari pemberian panas ke benda akan berbeda-beda tergantung dengan material. Pemuaian. Pemuaian adalah proses pertambahan volume suatu zat akibat peningkatan suhu atau penyerapan kalor. Pemuaian setiap zat akan berbeda tergantung pada suhu lingkungan dan koefisien muai atau daya muai dari zat tersebut. Macam dan jenis pemuaian. Yang pertama adalah pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya rel kereta api, kabel listrik, dan juga bingkai jendela. Pemuaian pada zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Jadi, lebar dan tebal dianggap nggak ada. Contoh, benda yang cuma mengalami pemuaian panjang adalah kawat kecil yang panjang. Yang kedua adalah pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Yang terakhir adalah pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar dan tebal. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu untuk menentukan koefisien volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tapi cuma dikenal sebagai muai ruang atau muai volume aja. Yang ketiga ada pemuaian zat gas. Gas yang mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan kalau suhunya menurun. Yang C ada pemuaian. Yang selanjutnya adalah pemuaian zat gas. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu pemuaian gas saat isotermal, pemuaian gas saat isobarik, dan pemuaian gas saat isokorik. Sini ada ekspansi linear. Koefisien ekspansi linear merupakan suatu sifat fisis yang sangat mendasar karena menjelaskan sifat ekspansi termal dari bahan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah mengukur koefisien ekspansi linear logam besi dan besi tuang yang mendasarkan pada prinsip pemuaian logam. Penelitian ini memanfaatkan fiber Coupler sebagai sensor pergeseran. Perbedaan nilai koefisien ekspansi linear logam besi dan besi tuang yang didapat dari eksperimen dengan yang terdapat pada literatur bisa disebabkan karena tingkat kemurnian sampel logam yang digunakan pada masing-masing eksperimen berbeda. Selanjutnya, pemasangan rel kereta api dan jembatan. Penerapan prinsip pemuaian juga dapat kita lihat pada teknologi rel kereta api.
Pada rel kereta api, sambungannya tidak berimpit, tetapi ada rongga atau jarak antara rel yang satu dengan yang lain. Hal ini untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pemuaian pada siang hari, sehingga rel tersebut tidak melengkung. Penerapan prinsip pemuaian yang lain adalah pada pembuatan jembatan. Sambungan pada jembatan diberi celah untuk mengatasi kemungkinan pemuaian pada besi jembatan. Penjelasan lebih lanjut dari rel kereta api. Pemasangan rel kereta api. Pemasangan rel kereta api menyisakan celah pada persambungan. Cara ini dilakukan untuk menghindari dorongan antar rel ketika terjadi peningkatan suhu lingkungan akibat pemuaian panjang. Dorongan antar rel dapat menyebabkan rel bengkok apabila celah tersebut tidak ada. Ketika suhu lingkungan naik, maka batang rel bertambah panjang. Akibatnya, celah antar rel menyempit. Pada saat rel dipasang, para insinyur harus memiliki data beberapa suhu maksimum yang mungkin terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat diperkirakan beberapa pertambahan panjang maksimum batang rel yang mungkin terjadi. Dengan demikian dapat diperkirakan dengan tepat berapa lebar celah antar tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.